Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran tentang penggunaan software Mapel dalam menghitung ukuran pemusatan data pada materi statistika. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Hari Maulana, dan ditemani dua teman saya yaitu Diana Amalia dan Nur Alisa. Dan yang terhormat dosen pembimbing yang saya hormati pada mata kuliah program aplikasi komputer matematika, Bapak Ucup Koswara SPD MPD. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menginstal software Mapel dan cara mengaplikasikannya, maka kita harus mengetahui dulu pengertian dari software Mapel itu sendiri. Software Mapel adalah program komputer yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1980 oleh grup Symbolic Computation di University of Waterloo, Ontario, Kanada. Mapel merupakan suatu sistem komputasi simbolik interaktif yang sangat kuat. Program ini telah banyak digunakan oleh kalangan pelajar, pendidik, matematikawan, statistikawan, ilmuwan, dan insinyur untuk mengerjakan komputasi numerik dan simbolik. Fungsi software Mapel yaitu untuk perhitungan kalkulus dengan penerapan prinsip-prinsip matematika yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk digunakan. Lalu dapat mengerjakan komputasi secara eksak, komputasi numerik yang sangat besar, dan dapat mengerjakan komputasi simbolik dengan baik. Lalu mempunyai fasilitas bahasa programan yang dapat digunakan menuliskan fungsi, paket, dan sebagainya. Lalu banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket untuk mengerjakan matematika secara luas. Selanjutnya, cara menginstal software Mapel. Aplikasi Mapel yang saat ini banyak digunakan adalah Mapel 18, dan aplikasi Mapel ini hanya bisa digunakan pada PC desktop ataupun laptop saja. Untuk menginstal aplikasi Mapel 18 di PC desktop maupun laptop yang digunakan, harus memastikan bahwa Anda sudah memiliki master installer Mapel 18. Nah, kita dapat mendownload master Mapel 18 sesuai bit Windows melalui link yang ada di bawah ini. Di sini ada dua link. Yang pertama ini link untuk Windows yang 32 bit dan link yang kedua ini untuk Windows yang 64 bit. Di sini saya menggunakan yang Windows 32 bit. Kita klik linknya. Setelah kita klik linknya, muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung klik download dan tinggal menunggu sampai downloadannya selesai. Karena kalau menunggu downloadan ini selesai itu membutuhkan waktu, jadi sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu. Setelah master installer terdownload, ya, Mapel 18 32 bit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengekstrak file yang telah di-download. Kita ekstrak dulu filenya, ekstraksi form Mapel 18. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu, pada jendela User Account Control, klik Yes untuk menjalankan installer sebagai administrator. Pada jendela pertama setup ini, kita klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, pada jendela License Agreement ini, klik I accept agreement. Kemudian, klik Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Pada jendela installation directory ini, kita dapat memilih lokasi di mana Maple 18 akan diinstal. Di sini saya akan menginstalnya di local disk C. Kemudian, pada jendela install desktop shortcut ini, silahkan pilih apakah ingin membuat pintasan Maple di desktop atau tidak. Jika kita ingin agar ikon Maple 18 muncul di desktop, maka pilih yes. Jika tidak, kita pilih no. Karena di sini saya akan menampilkan icon Maple 18 di desktop, maka saya pilih yes. Kemudian kita klik next. Pada jendela choose the type of licensing ini, biarkan saja pada opsi single user license. Jadi langsung saja kita klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian pada jendela check for updates ini, kedua centang yang ada di sini kita hilangkan karena tidak perlu dilakukan update pada Maple 18 baik saat proses install maupun sesudahnya. Jika sudah selesai, kita klik next. Nah, pada jendela pre-installation summary ini kita akan diberikan informasi di mana Maple 18 akan terinstall, penyimpanan yang dibutuhkan, dan ruang kosong pada partisi. Langsung saja klik next. Setelah itu, proses install Maple 18 di PC desktop atau laptop Windows akan berlangsung. Ini ya, proses install Maple 18-nya sedang berlangsung. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses install Maple 18 selesai, hilangkan centang pada checkbox Activate Maple 18 Now karena tidak akan dilakukan aktivasi secara online, melainkan secara offline. Setelah itu, klik Finish untuk menutup jendela setup Maple 18. Terinstall, aplikasi Maple belum bisa digunakan. Anda harus melakukan aktivasi terlebih dahulu agar bisa menggunakan aplikasi Maple 18 tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa aktivasi Maple 18 ini akan dilakukan. Cara aktivasi Maple 18 secara offline yaitu kembali ke folder hasil ekstrak master installer Maple 18. Pada folder tersebut ada dua file yang diperlukan untuk aktivasi Maple 18 secara offline, yaitu listen.dat yang pertama ini dan ada maple.dll. Pertama, kita copy dulu file listen.dat ini ke folder license yang terdapat pada folder instalasi Maple 18. Jika Anda tidak mengubah direktori install pada saat proses instalasi Maple 18, maka lokasi folder tersebut berada di partisi C, program files, Maple 18, dan license. Karena saya memilihnya kemarin di program files x86 ini, maka saya buka di sini. Kita pilih Maple 18 dan folder license ini. Kemudian kita paste yang sudah kita copy tadi. Ketika muncul jendela destination folder access limit ini, kita klik continue untuk memberikan izin copy ke folder tersebut. Kemudian kita buka kembali folder hasil ekstrak file master installer Maple 18 dan copy file maple.dll ke folder bin.x86_64_Windows untuk Maple yang 18 yang 64 bit atau folder bin.win untuk Maple 18 yang 32 bit. Kita buka lagi folder instalasi Maple 18-nya. Karena saya mendownload yang 32 bit, maka kita klik foldernya bin.win. Kemudian kita paste yang sudah kita copy tadi.
Pada jendela Replace or Skip Files yang muncul, silahkan klik Replace the file in the destination ini untuk menimpa file yang sudah ada. Lalu klik Continue pada jendela Destination Folder Access Delete untuk mengizinkan proses copy ke folder tersebut. Maka proses aktivasi Maple 18 secara offline sudah selesai dan sekarang kita bisa membuka Maple 18 baik melalui pintasan desktop maupun melalui start menu. Sekarang kita coba buka aplikasi Maple 18 melalui start menu Maple 18. Saya akan menjelaskan penggunaan software Maple pada materi statistika. Nah, yang pertama ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Adapun yang sering digunakan yaitu menghitung min, median, dan modus. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program aplikasi komputer, penulis memilih software Maple dalam menghitung ukuran pemusatan data pada materi statistika. Nah, di sini terdapat materi ukuran pemusatan data. Hanya saja materi yang dipaparkan oleh kelompok kami tidak semua materi. Namun, materi ini yaitu materi yang ada kaitannya dengan perhitungan yang digunakan pada saat menggunakan software Maple itu. Nah, yang pertama ada rata-rata atau min. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumus rata-rata dari data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah X data ke I dibagi dengan N. Nah, XI di sini merupakan jumlah keseluruhan data, sedangkan N banyaknya data. Yang kedua ada median atau ME. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Rumusnya ada dua, yaitu data ganjil dan data genap. Data ganjil rumusnya ME sama dengan X data ke N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Sedangkan data genap rumusnya ME sama dengan data ke N dibagi 2 dijumlahkan dengan data N ditambah 1 dibagi 2, kemudian hasil penjumlahan tadi dibagi dengan 2. Yang ketiga, modus atau MO. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dan yang keempat, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, rumusnya E sama dengan akar jumlah X ke I atau data ke I dikurangi nilai rata-rata kemudian dikuadratkan dibagi N. Variansi adalah nilai statistik yang dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada pada sampel dan titik data individu dengan min itu sendiri. Nah, rumus dari variansi yaitu S kuadrat sama dengan jumlah X data ke I dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, di sini terdapat suatu soal diketahui data berikut, yaitu 50, 60, 70, 80, 90, 55, 65, 70, 75, dan 45. Hitunglah nilai min, modus, median, simpangan baku, dan variansi. Nah, soal ini nanti kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan perhitungan secara manual, yaitu dengan menggunakan rumus tadi, dan perhitungan dengan menggunakan software Maple. Nah, ini jawabannya. Saya harap atau saya sarankan untuk dibuatkan suatu tabel terlebih dahulu supaya mempermudah dalam pengerjaannya. Yang pertama, kita akan mengerjakan
nilai min atau nilai rata-rata. Karena rumus dari suatu rata-rata yaitu X bar sama dengan jumlah XI dibagi dengan N, karena jumlah XI-nya sudah didapat yaitu 660, dan jumlah N-nya yaitu 10, sehingga 660 dibagi 10 sama dengan 66, dan rata-ratanya yaitu 66. Yang kedua, menghitung nilai median atau nilai tengah. Sebelum kita menghitungnya, kita harus mengurutkan suatu data dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita bagi 2, sehingga mediannya didapat dari data ke-5 dan data ke-6. Sehingga 65 ditambah 70 kemudian dibagi 2 sama dengan 135 dibagi 2 dan didapat 67,5 untuk mediannya. Yang ketiga, modus. Modus merupakan data yang sering muncul yaitu 70. Nah, karena dilihat dari data di sini juga sudah jelas ya untuk nilai modus sudah terlihat bahwa 70 merupakan nilai yang sering muncul sehingga modusnya yaitu 70. Dan yang keempat ada simpangan baku. Dengan rumus ini sehingga didapat jumlahnya yaitu 1740 dan N sama dengan 10. Maka akar 1740 dibagi 10 sama dengan akar 174. Nah, yang terakhir yaitu menghitung varians atau variansi. Rumusnya seperti ini. Karena tadi sudah didapat juga jumlah ininya yaitu 1740 dibagi 10 sama dengan 174. Jadi untuk nilai variansinya 170. Baik, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat pada software Maple 18. Nah, sudah dipastikan bahwa kalian sudah mendownload aplikasinya di laptop masing-masing ya. Sekarang kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, setelah selesai, maka tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Pada Maple 18 ini terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada menu bar, ini. Kedua ada submenu. Yang ketiga ada palet-palet. Dan yang terakhir ini disebut workspace. Pada menu bar ini terdapat menu file, yang mana di dalamnya kita bisa membuat dokumen baru, membuka, menutup, atau menyimpan suatu dokumen, dan lain-lain. Nah, di menu edit, kita bisa merubah, mengunduh, redo, cut, copy, dan lain-lain. Sedangkan di menu view, kita bisa menampilkan atau memperlihatkan suatu new tab, previous tab, toolbar, context bar, status bar, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada menu insert, kita bisa memasukkan atau menyisipkan teks, Maple input, 2 dimensi map, dan lain-lain. Sedangkan pada menu format, kita bisa mengubah suatu karakter. Nah, karakternya bisa ditebalkan atau bold, dimiringkan atau italic, dan digarisbawahi atau underline. Nah, ada menu paragraf, menu numeric, formatting, dan lain-lain. Sedangkan menu lainnya ada tabel, drawing, plot, spreadsheet, tools, windows, help. Nah, pada menu help ini, jika nanti pada kalian menginput suatu data terdapat kesulitan, nah, kalian bisa menghubungi menu help ini. Jadi bisa minta bantu dengan menggunakan menu ini. Nah, yang kedua, ini disebut submenu. Submenu ini sama saja dengan menu bar yang tadi di atas, hanya saja pada submenu ini ditampilkan icon-icon seperti create new file, file baru, atau ini membuka file, menyimpan file, atau print. Nah, kemudian yang ketiga ada palet-palet. Palet adalah kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan seperti operator dalam matematika, matriks, vektor, dan lain-lain. Nah, ini ada palet expression. Nah, di palet expression ini berisikan semua ekspresi matematika seperti logaritma, bentuk akar, bentuk pecahan, pangkat, matriks, fungsi, dan lain-lain. Sedangkan di menu kalkulus, kita bisa membuat suatu simbol, langsung ya ini bentuk penulisan integral tentu, atau itu integral tertentu, turunan, dan linear.
Sedangkan common symbol ini merupakan palet yang berisikan simbol yang umum digunakan. Nah, simbol-simbol ini biasanya sering muncul ya pada matematika. Sedangkan ini palet matriks, kita bisa membuat matriks dengan memasukkan baris dan kolom sesuai yang diinginkan. Nah, sedangkan ini Greek merupakan palet yang berisikan huruf Yunani. Kita akan menghitung ukuran pemusatan data dengan menggunakan software Maple ini. Nah, pada soal sebelumnya juga kita telah mengerjakan, namun itu dihitung secara manual menggunakan rumus seperti biasanya. Nah, nanti di akhir kita akan membandingkan apakah perhitungan dengan menggunakan software sama atau tidak dengan perhitungan menggunakan rumus seperti biasanya. Sekarang kita klik New Worksheet. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Namun untuk memulai perhitungan pada Maple 18 ini perlu adanya suatu perintah atau disebut calling sequence. Nah, karena pada materi ini kita menggunakan statistika, nah jadi calling sequence yang digunakan yaitu steps. Sehingga kita ketik quit steps, kemudian di enter. Nah, jika penginputannya sudah benar, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan data, jangan lupa kasih titik 2 dan sama dengan kurung yang ini. Kita input datanya 50, 60, 70, 80, 90, 55, 65, 70, 75, dan 45. Nah, di sini jangan lupa kalian harus menutup lagi, kemudian diberikan tanda ini, enter. Nah, jika sudah benar, maka akan muncul seperti ini ya. Karena kita akan menghitung ukuran pemusatan data suatu mean, median, modus, standar deviasi, dan variansi, maka untuk menganalisa suatu data harus dimuat dalam suatu subpaket. Nah, subpaket yang digunakan yaitu describe. Yang pertama, kita akan menentukan nilai mean atau rata-rata, sehingga kita ketik describe kurung siku, tadi nilai mean ya, mean, jangan lupa datanya tadi max, kurung tutup, setelah itu enter. Muncul nilai rata-ratanya didapat 66. Yang kedua, kita akan menentukan median. Median kita tulis lagi describe ini, klik median, tutup max. Kita lihat dulu, takutnya terdapat kesalahan ketikan. Kalau sudah benar, enter. Nah, nilai mediannya didapat 135 dibagi 2. Nah, yang ketiga kita akan menentukan suatu modus. Describe ini modus. Nah, untuk ini nggak ditulis modus ya, pemakaiannya menggunakan bahasa Inggris. Ini stat, maaf, max. Enter. Nah, modusnya didapat 70. Nah, kalau kita melihat modus, sebenarnya jika dilihat dari datanya juga sudah bisa ditebak, karena modus merupakan nilai yang sering muncul pada suatu data. Nah, karena ini datanya sedikit juga, terus emang kelihatan angka 70 adalah angka yang sering muncul, sehingga modusnya 70. Jadi, kalau melihat pakai rumus modus ini sepertinya sudah sesuai, tapi nanti kita buktikan di akhir. Nah, yang keempat, kita akan menghitung standar deviasi. Nah, ketik lagi describe ini, kita tulis standard deviation. Nah, gitu ya, harus pakai bahasa Inggris. Kemudian max. Kita lihat dulu apakah pengetikannya udah benar. Coba enter. Nah, standar deviasinya didapat yaitu akar 174. Nah, yang terakhir kita akan menghitung variansi. Ketik lagi describe kurung siku variansi, tutup kurung buka max. Nah, variansinya 174. Nah, mungkin ini teman-teman sudah didapat nilai-nilainya. Minnya didapat 66, mediannya 135 dibagi 2, modusnya 70, standar deviasi akar 174, dan variansinya 174. Nah, sangat mudah ya, cuman sayangnya pada penggunaan software Maple ini
cara pengerjaannya tidak ditampilkan, jadi langsung keluar hasil akhirnya saja. Nah, dan juga pengetikannya juga harus lebih diperhatikan ya, karena kalau terdapat sedikit pun kesalahan kata, baik itu titik, spasi, maka data akan tidak terbaca. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Misalkan ya, kita akan menghitung nilai min kembali. Kita klik describe min. Misalnya kita ceroboh nih nilai min. Oh, itu min. Ceroboh maksnya kurang huruf S misalnya. Belum tutup. Nah, maka datanya tidak akan terbaca, error. Nah, jadi penulisan di sini harus diperhatikan. Mungkin hanya sekian. Nanti selanjutnya kita akan membandingkan hasil pengerjaan menggunakan software ini dengan pengerjaan secara manual. Teman-teman bisa dilihat ya bahwa perhitungan menggunakan rumus seperti biasanya dengan perhitungan menggunakan software sama. Di sini kita lihat nilai rata-ratanya sama 66 dan ini juga sama 66. Cuman bedanya di perhitungan median. Nah, kalau ini tidak disederhanakan lagi ya. Jadi cukup 135 dibagi 2, sedangkan kalau ini disederhanakan. Sekian pemaparan materi tentang materi statistika menggunakan aplikasi Maple. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.